Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, dari semua yang pernah kita pelajari, firman, doa, penyembahan, apapun yang kita pernah lakukan di hadapan Tuhan, semuanya itu akan diuji melalui kehidupan kita hari-hari. Dari praktek hari-hari kita akan diuji kebenaran firman yang pernah kita pelajari, yang pernah kita dengar. Kalau firman hanya sekedar didengar tanpa dihidupin, itu tidak memiliki kuasa dan otoritas. Kebanyakan orang hanya sekedar mendengar, tapi tidak bisa melakukan. Ketika menghadapi tantangan, menghadapi himpitan, menghadapi tekanan, banyak terjadi kekacauan, banyak terjadi problem, dan akhirnya menghasilkan masalah. Tapi kita sebagai orang percaya harus menghidupin firman. Praktek hidup kita adalah ketika kita mengalami tantangan, himpitan, tekanan, dan persoalan. Justru orang yang berjalan dengan firman akan mengalami kemenangan. Mereka, orang yang berjalan dengan firman, akan menikmati semua kasih karunia Tuhan. Berbeda tindakannya, sikapnya, perbuatannya, dan reaksinya tentunya. Kalau kita nih hari ini, ketika kita masih banyak menghadapi masalah, tapi reaksi kita ini banyak sekali bereaksi yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sekalipun kita menjadi orang percaya yang bertahun-tahun duduk di gereja, ngangetin bangku gereja, tidak akan membuktikan bahwa kita ini bisa menjadi orang yang dewasa. Akan terbukti kedewasaan seseorang terlihat dari reaksi ketika dia menghadapi masalah. Dia bisa teriak, jerit-jerit, marah, ngamuk, atau mencari kambing hitam untuk menyalahkan orang lain. Semakin seseorang mengalami hubungan yang dalam dengan Tuhan dan dewasa di dalam Kristus, dia bisa mengendalikan dirinya dengan baik. Dia menguasai dirinya dengan baik dan menaklukkannya pada pusat kehendak Tuhan. Baru karakter ilahinya akan nyata. Karakter Kristus itu akan semakin nyata kalau dalam setiap proses, setiap yang kita hadapin, itu praktek dan reaksi kita sesuai dengan firman. Tapi kalau kita bereaksinya tidak sesuai dengan firman, ujungnya kita akan bertindak, bersikap, dan berkelakuan persis seperti orang dunia. Firman tidak terlihat manifestasi melalui kehidupan kita. Ujung dari kehidupan kita malah jadi batu sandungan. Kehidupan kita dari semua apapun yang pernah kita dengar, reaksi kita, tindakan kita harus sesuai dengan firman. Kita akan lihat di Matius pasal yang kelima, mulai ayat yang ke-43. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Ini hukum perjanjian lama, gigi ganti gigi, mata ganti mata. Ini banyak orang dunia hari ini lakukan. Kalau dia dibenci, dia membenci balik. Kalau orang melakukan kejahatan, dia akan lakukan balik. Kalau orang ngata-ngatain dan merendahkan, dia akan merendahkan balik. Kalau ada orang marah, dia akan marah balik. Dia akan serang balik. Dia tunjukkan bahwa dirinya harus lebih kuat, harus lebih daripada orang yang melakukan hal yang menyakitkan mungkin. Jadi kita harus berbeda. Justru sikap kita, tindakan kita itu harus berbeda dengan orang dunia. Kalau orang dunia ngomong kasihilah sesama manusia, bencilah musuhmu, tapi kita berbeda. Karena kita ngikutin Yesus, gaya hidup Yesus, kelakuan Yesus, kita harus berbeda. Karena ayat yang ke-45, dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Justru orang dunia membenci musuhnya, kita disuruh mengasihi. Kamu telah mendengar, kita ulang ya, ayat 43, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Perhatikan. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ini tidak gampang. Ini dibutuhkan pikul salib, sangkal diri, mati daging terhadap diri sendiri. Kalau orang dagingnya masih nonjol, keakuannya masih bergejolak menguasai, susah sekali praktek firman ini. Bagaimana mungkin kita disuruh mengasihi musuh kita? Wong jelas-jelas dia merugikan, jelas-jelas dia menjengkelkan, jelas-jelas dia menyakitkan. Apakah saya harus tetap mengasihi? Alkitab ngomong, Tuhan sendiri ngomong, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kita harus mengampuni, kita harus mengasihi, kita harus mendoakan yang terbaik loh. Tidak boleh sekalipun, sedikit pun di dalam hati kita ketika kita disakitin, dibenci, dimusuhin, kita harus membenci balik atau jengkel dan marah. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu. Kita disuruh ngasihin musuh kita. Kita ini kalau mengasihi orang yang baik dengan kita itu mudah.
mengasihi, mencintai, menghormati dengan orang-orang yang baik sama kita, itu mudah sekali. Tapi kita reaksinya akan berbeda ketika kita harus mengasihi orang yang paling menjengkelkan dalam hidup kita. Kalau kita ini bereaksi tepat seperti yang Tuhan mau, orang mau menjengkelkan, menyebalkan, merugikan, atau melakukan hal apapun juga, kita menghidupin firman, kita akan relax dan enjoy. Kita harus tetap mengasihi musuh kita. Kita baru berbeda dengan orang dunia. Kalau kita hormatin pasanganmu yang cinta akan Tuhan, yang mengasihi kamu, kasih uang belanja lebih, itu mudah. Tapi bagaimana menghormatin pasanganmu yang selingkuh? Bagaimana pasanganmu yang ngomongnya kasar, bersikap seenaknya, nggak ada tanggung jawabnya? Itu dua hal yang berbeda. Kita mengasihi bukan karena ada sesuatunya, karena kita belajar mengasihi seperti Yesus mengasihi kita. Nggak ada embel-embelnya, nggak ada pamrihnya. Tapi kalau kita ini mengasihi karena ada embel-embelnya, ada keinginan di belakangnya, karena kita mau ambil keuntungan, ketika ada orang yang menyebalkan, kita susah. Bayangkan Bapak Ibu, Yesus itu mengasihi kita. Yang seringkali kita ini malah bikin dosa, bikin pelanggaran. Kita seringkali melukai dan menyakitinya. Berkali-kali kita bikin dosa dan pelanggaran, belum lagi kita ulangin kesalahan-kesalahan itu. Yesus tetap mengasihi kita karena kasih karunia-Nya tersedia sampai hari ini. Tapi ketika ada orang menyakitin hati kita, melukai hati kita, kita cepat sekali marah. Kita akan lawan, bahkan kita akan benar-benar ngamuk karena merasa hati kita disinggung, perasaan kita dilukai, dan kita berhak untuk balas dendam bahkan. Bagaimana mungkin kalau orang-orang model kayak begini menghidupin Kristus? Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu. Ini dua hal yang berbeda. Kita harus melakukan yang ekstrim. Kita harus melakukan sesuatu yang extraordinary dibanding dengan orang rata-rata. Justru musuh kita yang menjengkelkan kita, yang menyebalkan kita, kita harus ampuni, kita harus kasihi, kita harus doakan supaya dia hidupnya dilawat Tuhan. Kalau ada orang yang sedang berdosa hari ini, pasti tentunya kalau orang itu bersinggungan dengan hidup kita, sikapnya pasti menyebalkan, sikapnya pasti menjengkelkan. Tapi kalau kita ini memberkati, mengasihi, justru orang itu karena belas kasihan kita, karena doa kita, orang itu bisa dijamah Tuhan. Kita ini adalah imamat yang rajani. Kita ini adalah jadi pengantar antara orang berdosa dengan Tuhan. Kalau ada orang yang memusuhin kita, orang yang hidup dalam dosa, atau pasanganmu sedang hidup dalam dosa, jangan dihakimi, jangan dimaki, jangan dimarahi. Justru kita jadi pengantaran. Oh, dia sedang melakukan dosa. Bukan kita hakimin, kita tunjuk-tunjuk dan kita marah-marahin. Justru kita harus jadi pengantar antara dia dengan Tuhan, supaya orang itu bertobat dan balik kepada Tuhan. Di ayat yang ke-45 ngomong begini, karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, karena sikapnya yang berbeda, berkelakuan berbeda. Itu menjadi matahari loh, menerangi batin orang yang gelap, yang hatinya jahat, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang hidupnya ngawur sembarang dan sembrono. Justru karena sikap kita, justru karena kelakuan kita, justru karena tindakan kita, kita menjadi orang yang berbeda, menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik. Artinya menerangi hati mereka, kita menjadi sinar, kita menjadi terang buat mereka. Ya, tentunya untuk menjadi terang ya hidup kita harus jadi terang dahulu. Terus, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar, jadi berkat. Kita menerangi orang yang berdosa, kalau sikap kita benar di hadapan Tuhan. Di sisi lain, kita menjadi berkat. Orang itu bisa diberkati melalui kehidupan kita, kemanapun kita pergi. Melalui ucapan, tindakan, sikap, dan perbuatan kita, orang itu diberkati, menikmatin Tuhan melalui kehidupan kita. Ini yang akan membuat kelakuan, sikap, dan tindakan kita ini berbeda di atas rata-rata. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Ini orang dunia juga bisa lakukan. Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Artinya kalau kita ini mengasihi orang yang baik sama kita, kelakuannya sopan, tidak melakukan pelanggaran, hormatin kita, bahkan suka memberi uang sama kita, itu mudah sekali. Bahkan orang berdosa pun bisa lakukan itu. Kalau kita ini
punya hubungan baik dengan seseorang, dia hormat sama kita mudah menghormati. Tapi bagaimana kalau kita ini sedang dipertemukan dengan orang-orang yang menyebalkan, menjengkelkan, melukai, kerjaannya nipu, maling, dan melakukan hal kejahatan yang lain. Terus, apakah kita harus respect dan hormat? Bagaimana kalau wahai ibu ini sedang memiliki pasangan yang gak bertobat, kerjaannya maki-maki, kerjaannya jengkel, udah males, mabukan, gak punya tanggung jawab, gak memberi uang. Ini bagi para suami, gak punya tanggung jawab sama sekali. Apakah kita ini benar-benar masih bisa menghormati, respect dengan punya pasangan yang seperti itu? Bagaimana kalau kita ini memiliki pasangan yang selingkuh? Apakah benar kita bisa mengasihi? Atau kita malah benci? Karena merasa kita ini sendiri udah benar-benar suci, udah berkenan di hadapan Tuhan, kita berat membenci dan memperkatakan hal buruk tentang dia? Atau kita benar mengasihi karena dia sedang dibutakan mata hatinya supaya dia bertobat dan balik kepada Tuhan? Ini yang akan membuat kita ini berbeda di antara orang-orang lain. Kalau kita mengasihi orang yang baik, itu mudah, orang berdosa pun bisa. Tapi ketika kita disakitin, dilukai, dihianatin, ditipu, dibohongin, tapi kita tetap mengasihi, itu baru berbeda. Ini yang berbeda di hadapan Tuhan. Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Kalau hanya memberi salam, orang lain juga bisa lakukan. Justru karena kita ini kenal kebenaran, kita ngidupin kebenaran, kita harus lakukan hal yang berbeda. Kita harus melakukan hal yang extraordinary, di atas rata-rata orang lain lakukan. Kalau orang lain memberi salam, kita kasih salam balik, itu mudah sekali. Tapi ketika orang itu marah dengan kita, cemberut dengan kita, memperlakukan kasar dan buruk sama kita, tapi kita tetap senyum manis, memperlakukan dengan baik, itu baru luar biasa. Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Orang gak dikasih salam, ya gak dikasih salam balik, ngapain gitu. Tapi kita berbeda. Ayat yang 48. Karena itu haruslah kamu sempurna. Ini hal yang penting. Kita tidak akan bisa menjadi sempurna sama seperti Bapa kalau kita gak ngikutin apa yang Tuhan mau. Kalau kita ngikutin daging ini akan nyeret untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Daging ini tidak suka firman. Daging ini akan menghancurkan. Daging ini akan selalu nyeret kita, selalu bikin dosa, bikin pelanggaran, dan melakukan hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Ini penting sekali. Kalau kita mau jadi sempurna, kita harus belajar mematikan semua keinginan dan hawa nafsu kita. Semua tindakan kita ini kita taruh di hadapan Tuhan. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu di surga yang adalah sempurna. Tujuan dari sebuah kekristenan yang sejati adalah setiap hari berjalan bersama Tuhan untuk diubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Ingat baik-baik, kita ini dipanggil bukan untuk bersaing lebih hebat dari orang lain, lebih rohani, lebih urapan, lebih pintar, lebih kaya. Kita tidak dipanggil untuk merubah orang lain juga. Kita tidak dipanggil juga untuk menjadi seperti orang lain, tapi kita dipanggil untuk menjadi serupa segambar dengan Allah. Lewat apa? Lewat proses, lewat himpitan, lewat tekanan. Justru kalau ada datang masalah yang tidak enak dalam kehidupan kita, justru kita akan menjadi orang yang berbeda. Karena reaksi kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena reaksi kita ini bertindak, berkelakuan, bersikap seperti yang Tuhan mau. Orang akan melihat, loh beda benar ya. Tapi kalau sikap kita ini seperti orang dunia ya, orang dunia bisa lakukan yang gak ada bedanya. Kita akan lihat lagi, ini kejadian yang sama di Lukas pasal yang ke-6, mulai ayat yang ke-32. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Apakah orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyaknya? Tetapi kamu kasihilah musuhmu
dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang yang jahat. Ini luar biasa. Kita ini harus melakukan hal yang berbeda di antara orang dunia. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu murah hati. Hidup kita harus berbeda dengan orang dunia. Kalau hidup kita sama dengan orang dunia, kita nggak bisa jadi terang. Kita akan jadi berkat. Justru tindakan kita ini harus extraordinary. Harus berbeda. Memang dibutuhkan pikul salib sangkal diri, matiin daging dan segala hawa nafsunya, supaya semakin hari kita didapati menjadi orang yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Dari semua tindakan, sikap, dan perbuatan kita mencerminkan kemuliaan Tuhan. Kalau kehidupan kita ini mencerminkan kemuliaan Tuhan, ya, orang akan melihat berbeda. Oh, ini orang benar berbeda loh. Dari tindakannya, dari sikapnya, dari perbuatannya. Kenapa kok orang ini berbeda? Makanya harusnya kehidupan kita ini harus menyenangkan Tuhan. Harus menyenangkan Tuhan. Harus memuliakan namanya. Itu dimulai dengan menaruh hati kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sedang diperhadapkan dengan orang-orang yang menyebalkan di sekitar hidupmu, orang-orang yang menjengkelkan, orang yang bikin enak, bikin marah, bikin sakit hati, rasanya gak terima diperlakukan seperti ini. Sebenarnya bagus itu buat kita. Karena Tuhan sedang membuat kita menjadi pribadi yang berbeda. Menjadi pribadi yang di atas rata-rata. Makanya orang-orang Kristen harusnya orang yang berbeda di atas rata-rata. Ketika dia disakitin malah memberkati. Ketika dilukai malah mengasihi. Tidak hanya sekedar itu, mendoakan. Bukan mendoakan yang baik, bukan mendoakan yang buruk. Justru harus mendoakan yang baik. Justru harus mendoakan yang berkenan di hadapan Tuhan, supaya orang itu dijamah dan diubah Tuhan. Kalau engkau hari ini sedang struggle dengan hubunganmu dengan orang lain, lakukan yang extraordinary. Lepaskan pengampunan, kasih, doain. Kalau perlu, beliin makanan yang orang yang gak suka dengan hidupmu itu, makanan yang terbaik, samperin dia, kasih makanan, berkati. Kita harus memberkati kan orang yang menyebalkan. Itu tidak mudah. Itu dibutuhkan komitmen dengan Tuhan. Lu bagian kita ini melakukan apa yang Tuhan mau. Sisanya Tuhan yang bekerja. Tuhan maunya apa? Jalanin aja. Tuhan maunya apa? Lakuin aja. Sisanya serahin ke Tuhan. Biar Tuhan sendiri yang beracara. Biar Tuhan sendiri yang bekerja. Biar Tuhan sendiri yang manifestasi dalam kehidupan kita. Kalau tidak, kita akan menjadi sama seperti orang dunia. Gak jauh beda dengan orang dunia. Kita ini adalah orang-orang yang extraordinary. Orang yang extraordinary melakukan hal yang extraordinary untuk Tuhan. Kalau kita ini melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, hanya untuk menyenangkan Tuhan, kita diperlakukan buruk, diperlakukan jelek, disakitin, difitnah, ditekan, dituduh, yang macam-macam. Kita hanya bisa enjoy dan relax in the presence of the Lord. Kita akan relax. Makanya semakin seseorang kenal Tuhan, semakin seseorang alami Tuhan, hidupnya berubah, karakternya berubah, sikapnya berubah. Pasti berubah. Kalau tidak berubah, berarti daging yang menguasai, yang ngontrol dan mengendalikan. Setiap hari kita akan perjalanan pikul salib sangkal diri mati daging, supaya kemuliaan Tuhan, supaya hadirat Tuhan menyertai kehidupan kita. Semakin menyertai, semakin kuasanya nyata dalam kehidupan kita. Kita akan menjadi orang-orang yang berbeda. Orang yang menyatakan kemuliaan namanya. Hidup kita pasti berbeda. Saya berdoa Bapak Ibu, gue yang sedang struggle dengan orang lain, dengan masalahmu sendiri, dengan pasangan hidupmu, lakukan hal yang berbeda. Lakukan hal yang berbeda. Ketika didapatin seorang yang kasarnya bukan main, mungkin pasanganmu kasar, kasih senyum yang terbaik, layan yang terbaik. Tuhan itu bela. Kalau kita ini melakukan kebenaran, kalau kita ini bersikap seperti yang Tuhan mau, Tuhan itu bela loh. Tuhan gak biarkan sendiri. Tuhan gak biarkan kita ini babak belur sendiri, menderita, merana,
Selama kita melakukan bagian kita di hadapan Tuhan, Tuhan akan lakukan bagiannya buat kita. Ketika kita ini diperlakukan buruk, diperlakukan tidak adil, difitnah, dituduh, dirugikan, justru waktu itulah kita mau buktikan bahwa kita menjadi orang yang berbeda. Sikap kita berbeda, tindakan kita berbeda, kemauan kita berbeda. Tuhan akan kerjakan yang menjadi bagiannya dan kita lakukan apa yang menjadi bagian kita, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Hidup kita menjadi orang yang berbeda karena kita ini ada Tuhan, disertain Tuhan dan diurapin Tuhan. Saya berdoa pagi hari ini akan menguatkan hatimu dan merubah hatimu. Bagi orang yang sedang kepahitan, sakit hati, benci, dendam, ingin balas rasanya, gak terima aku diperlakukan seperti ini. Dengerin baik-baik. Kasih senyum yang terbaik buat Tuhan dulu. Doa dulu. Senengin hati Tuhan. Jangan bertindak yang neko-neko. Jangan bertindak yang aneh-aneh. Kalau hari ini engkau begitu marahnya dengan seseorang, rasanya udah gak tahan, duduk diam, ampuni dia, berkatin dia, doakan dia. Kalau perlu, kasih makanan yang terbaik. Kalau kita ini berbuat baik kepada orang yang baik, semua orang dunia bisa lakukan. Tapi kalau kita ini berbuat baik kepada orang yang jahat, dan kita lakukan itu karena kita mencintai Tuhan dan mengasihi Tuhan, kita seperti menaruh bara di atas kepalanya. Makanya kalau orang bersikap buruk, berkelakuan buruk, kita izinkan Tuhan mengkoreksi, menguatkan, meneguhkan kita. Kita ambil tindakan untuk memberkati orang di sekitar kita. Bukan membenci, bukan marah, bukan memaki, bukan memperlakukan buruk. Pertama kali, yang paling mudah dan paling gampang, kasih senyum dulu yang terbaik. Kasih senyum. Lakukan yang terbaik, layani yang terbaik. Dengan kita bersikap, bertindak, berkelakuan seperti Tuhan, orang itu melihat tuh, oh iya benar ini orang berubah. Baru Tuhan akan bikin breakthrough dan mujizat serta terobosan. Dalam nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Amin. Hari ini taruh hati kita sepenuhnya di hadapan Tuhan. Tindakan, sikap, dan perbuatan kita serahkan sama Tuhan. Dan praktek hidup kita benar-benar berbeda. Menjadi orang yang serupa, segambar dengan Tuhan. Amin. Hari ini kita mau berdoa. Sekarang tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Kami materaikan dengan darah anak domba Allah, terpa dalam loh batin kami yang dalam. Kami mau berdoa untuk orang-orang yang sedang struggle, sedang berjuang dengan emosinya, dengan amarahnya, dengan egonya, sampai kepahitan, benci, jengkel, dendam, ingin membalas. Tuhan, namamu berdoa, biar hadirat Tuhan dan kuasa Tuhan mengalir, menyertai, menjamah dan mengurapi. Kamu berdoa, Tuhan jamah terus. Mereka jadi berkat, jadi berkat, dan jadi berkat. Setiap orang yang mendengar firman yang hamba-Mu sampaikan, diberkatin Tuhan. Dan apa saja yang dikerjakan tangannya, Tuhan bikin berhasil. Menjadi orang yang berbeda, memiliki karakter Kristus, memiliki sikap, perbuatan, dan tindakan seperti Kristus. Dalam nama Yesus Kristus. Hamba-Mu sekarang berdoa untuk orang-orang yang sakit oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah engkau tahir, jadilah engkau sembuh, jadilah engkau sehat mulai hari ini. Bagimu segala pujian, hormat, dan pengagungan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. And God bless you.